CP. Aku cinta bumi. Halo teman-teman penjelajah. Mari kita menyelam ke dalam samudra yang luas. Kita akan turun ke bawah, melewati barisan terumbu karang yang berwarna-warni sampai ke dasar laut yang tenang. Coba perhatikan di balik celah batu itu. Ada makhluk yang bentuknya sangat ajaib, bukan? Kepalanya besar seperti balon. Matanya bulat besar yang sangat tajam memperhatikan kita. Dan, wah, lihat itu. Kakinya banyak sekali dan melambai-lambai di air. Ayo tebak, siapa dia? Benar sekali, inilah gurita, si penghuni laut yang penuh rahasia. Teman-teman, tahu tidak? Gurita itu termasuk hewan invertebrata. Waduh, kata apa itu ya? Kedengarannya sulit. Jadi begini, invertebrata artinya gurita tidak mempunyai tulang sama sekali di dalam tubuhnya. Tidak seperti kita yang punya tulang punggung yang keras. Tubuh gurita itu sangat lunak. Mirip seperti jeli yang kenyal. Karena tubuhnya yang lentur ini, gurita adalah juara dalam permainan petak umpet. Dia bisa menyelip masuk ke dalam lubang sekecil botol minum, teman-teman. Penasaran kan bagaimana cara mereka hidup? Yuk, kita mulai petualangan seru kita untuk menguak rahasia gurita. Gurita, jantung, dan darah biru. Kalau kita menggunakan kacamata sinar X, kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh gurita. Teman-teman, bersiaplah untuk kaget. Karena gurita itu seperti pahlawan super dari luar angkasa. Kalau manusia seperti kita hanya punya 1 jantung, tapi gurita punya 3 jantung. Wah, banyak sekali ya. 2 jantung pada gurita tugasnya khusus untuk memompa darah ke insang agar mereka bisa bernafas di dalam air. Nah, 1 jantung lagi bertugas memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya yang lentur. Tapi keajaibannya tidak berhenti di situ. Coba tebak, apa warna darahnya? Merah? Tetot. Salah. Darah gurita berwarna biru cerah. Kenapa biru? Karena darah mereka mengandung tembaga yang membantu mereka mengangkut oksigen saat mereka berada di dasar laut yang sangat dingin dan gelap. Sekarang, lihat lengannya. Banyak orang menyebutnya tentakel, tapi para ilmuwan lebih suka menyebutnya lengan. Jumlahnya pas 8, tidak kurang dan tidak lebih. Coba, mari kita lihat lebih dekat. Di sepanjang lengannya ada bulatan-bulatan kecil yang disebut suction cups atau alat penghisap. Alat ini hebat sekali, teman-teman. Selain sangat kuat untuk memegang makanan agar tidak lepas, alat penghisap ini juga berfungsi untuk merasakan rasa makanan. Jadi, gurita bisa mencicipi makanan hanya dengan menyentuhnya saja. Hebat kan? Dan saat melihat gurita,
jangan sampai tertipu dengan wajahnya yang lucu. Karena sebenarnya gurita adalah profesor kecil di bawah laut. Para ilmuwan setuju kalau gurita adalah hewan yang paling cerdas di antara semua hewan yang tidak punya tulang belakang. Mereka itu sangat pintar memecahkan masalah. Otak gurita itu besar, tapi ada hal unik lainnya. Tahukah teman-teman, kalau sebagian besar sel saraf atau otak kecil gurita sebenarnya tersebar di kedelapan lengannya. Ini artinya setiap lengan gurita bisa berpikir dan bertindak sendiri tanpa menunggu perintah dari kepalanya. Bayangkan kalau tangan kita bisa mengerjakan PR, sementara tangan satunya lagi asyik makan cemilan secara otomatis. Lucu sekali ya. Gurita juga punya ingatan yang sangat baik. Di laboratorium, gurita bisa belajar cara membuka tutup toples untuk mengambil makanan di dalamnya. Di alam liar, mereka bahkan bisa mengumpulkan batok kelapa atau cangkang kerang untuk dijadikan benteng pertahanan atau tameng. Benar-benar arsitek yang jenius. Sekarang kita harus diam sebentar. Coba teman-teman lihat, cari di mana guritanya. Tadi guritanya ada di atas pasir, lalu hilang. Ternyata ada persis di mata kita, tapi dia berubah warna, persis seperti batu karang. Gurita adalah raja sulap sejati. Kulit mereka memiliki sel ajaib yang disebut kromatofora. Hanya dalam waktu kurang dari 1 detik, gurita bisa mengubah warna kulitnya menjadi merah, kuning, hijau, atau ungu. Bahkan mereka bisa mengubah tekstur kulitnya dari halus menjadi kasar dan berduri agar mirip dengan lingkungan sekitarnya. Benar-benar penyamaran yang sempurna. Tapi bagaimana kalau ada ikan hiu atau musuh besar yang datang mendekat? Tenang, gurita punya rencana darurat. Mereka punya kantong tinta di tubuhnya. Gurita akan menyemprotkan tinta hitam pekat ke air. Tinta ini membuat musuhnya pusing dan tidak bisa melihat. Saat musuhnya kebingungan, gurita akan melesat pergi dengan sangat cepat menggunakan dorongan air dari tubuhnya, persis seperti mesin roket yang meluncur di bawah air. Selamat tinggal musuh. Wah, dunia laut itu luas sekali dan jenis gurita pun bermacam-macam. Pertama, ada gurita dumbo. Dia punya sirip kecil yang mirip sekali dengan telinga gajah dumbo yang bisa terbang. Gurita ini hidup di tempat yang sangat dalam dan gelap. Berenang dengan tenang seperti sedang menari balet. Lalu ada yang kecil tapi sangat cantik, bernama gurita cincin biru. Badannya dipenuhi lingkaran biru menyala yang sangat indah. Tapi ingat ya teman-teman, kecantikan ini adalah peringatan. Cantiknya gurita cincin biru punya racun yang sangat kuat. Jadi kalau teman-teman melihatnya saat berenang, kita harus menjaga jarak dan cukup melihatnya dari jauh saja. Dan jangan lupakan gurita penyamar atau mimik oktopus.
Gurita ini adalah aktor paling hebat di laut. Dia tidak hanya berubah warna, tapi bisa mengubah gaya berenangnya agar terlihat seperti ular laut yang menakutkan atau ikan pari yang lebar. Semua dilakukan agar hewan lain takut mengganggunya. Wah, Gurita benar-benar kreatif ya teman-teman. Wah, tanpa terasa perjalanan kita sudah hampir selesai. Teman-teman, sebelum kita kembali ke permukaan, ada satu cerita hebat lagi. Tahukah kalian, kalau Ibu Gurita adalah salah satu ibu paling luar biasa di dunia. Setelah bertelur, Ibu Gurita akan menjaga telur-telurnya dengan sangat sabar. Dia akan terus meniupkan air agar telur-telurnya tetap bersih dan mendapatkan oksigen. Ibu Gurita bahkan rela tidak makan sama sekali selama berbulan-bulan demi menjaga anak-anaknya sampai mereka menetas menjadi bayi Gurita yang mungil dan lucu. Sungguh kasih sayang yang luar biasa. Dari Gurita, kita belajar banyak hal tentang kecerdasan, keberanian, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Samudra adalah rumah yang sangat berharga bagi mereka. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga kebersihan laut. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman, agar teman-teman 8 lengan kita ini bisa terus hidup dengan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menjadi penjelajah yang hebat hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya dengan hewan-hewan yang tak kalah seru. Tetaplah ingin tahu dan teruslah belajar. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.